Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan pertolongannya kita dimudahkan oleh Allah untuk bangkit dari pembaringan kita, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat subuh berjemaah. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua umatnya hingga akhir zaman. Amin. Kesempatan pagi hari ini kita bermohon pada Allah dengan berlandaskan kepada asma-asmanya yang maha agung. Doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh. Beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Lalu ulama yang lain menambahkan satu doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dengan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kata Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yafa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. La yustajab lahu. Dimahormati Allah, setelah pertemuan yang lalu kita membahas ayat-ayat Allah di surah Ali Imran berkaitan dengan peristiwa perang Uhud dengan dilatar belakangi perang Badar. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu yang kita awali dari ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 126 ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan firman Allah yang tadi dibacakan, yang terjemahannya, dan tidaklah Allah memberi bantuan melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan supaya hatimu menjadi terentram karenanya. Kata beliau, maksudnya adalah tidaklah Allah menurunkan malaikat dan memberitahukan penurunannya itu kepadamu melainkan sebagai berita gembira bagimu, menggembirakan dan menyenangkanmu. Kata beliau, sesungguhnya pertolongan itu dari Allah bila Dia berkehendak. Niscaya Dia, Allah, memenangkanmu dari musuh-musuhmu tanpa perantaraanmu pun. Kalau Allah berkehendak memenangkan pertempuran itu, maka Allah akan memenangkannya. Ini menandakan, kata beliau, bahwa kekuasaan Allah, baik di dalam peperangan maupun di luar peperangan, itu sangat mutlak. Apabila Allah berkehendak tanpa perantaraan siapapun, maka itu akan terjadi. Apalagi di dalam peperangan yang begitu besar, yang begitu penting. Maka kita teringat kepada doa Rasulullah SAW ketika menjalani atau mengalami
di dalam perang Badar. Beliau menyadari kelemahan umat Islam pada saat itu, selain hanya keimanannya yang sangat tinggi. Rasulullah SAW melihat jumlah pasukan Quraisy yang demikian besar, jemaah rahmati Allah, sedangkan kaum muslimin jumlahnya juga sedikit. Maka Nabi berdoa pada Allah, yang artinya doa itu begini, ya Allah, kalau kelompok ini, orang-orang kaum muslimin ini maksudnya, kalah dari mereka, kalah dalam peperangan ini, maka ya Allah tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di kemudian hari. Doa Nabi yang rahmati Allah. Maka dari doa ini kata para ulama, Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa yang diberikan pertolongan? Pertemuan yang lalu sudah kita singgung pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya bahkan sampai kepada 5.000 malaikat di dalam perang Badar. Dan itu cuma hormati Allah, hanya Nabi yang mengetahui bahwa ada malaikat yang turun. Sahabat-sahabat Rasulullah tidak mengetahui ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ribuan malaikat. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan, Ibnu Abbas mengatakan ternyata orang kafir Quraisy, sebagian dari mereka melihat tanda-tanda pertolongan Allah itu. Mereka melihat dari kejauhan orang-orang berkuda, berpakaian putih, kudanya juga putih, berbaris di kejauhan. Sehingga walaupun malaikat itu tidak ikut berperang, kata Ibnu Abbas, namun hati orang-orang kafir Quraisy gentar. Ketakutan mereka. Padahal para malaikat ini tidak ikut berperang, dia hanya menjadi backup saja. Di atas kudanya, menunggangi kuda putih, berpakaian putih, terlihat dari kejauhan. Itu kaum kafir Quraisy sudah mengalami ketakutan dalam hatinya. Maka ketika perang Uhud, jemaah rahmati Allah, berkaitan dengan pertolongan Allah ini, maka Allah abadikan di dalam surah Muhammad, surah 47, ayat yang keempat insyaallah. Ayat ini cukup panjang, saya ambil terjemahannya. Kata Allah, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Dari ayat ini jemaah rahmati Allah, Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan pembahasannya. Beliau mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang mukmin di dalam peperangan agar mereka berperang dengan memenggal leher kaum kafir. Ini contoh peperangan yang Islam, Pak. Yang syar'i itu sebenarnya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak seperti sekarang ini, di zaman modern ini bukan peperangan itu, Pak. Pembunuhan secara massal. Karena mereka menggunakan senjata modern yang sekali ditembakkan itu ratusan orang bahkan meninggal. Kalau di zaman Nabi yang syar'i itu dan para ulama berpendapat peperangan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi itu nanti akan terjadi kembali di akhir zaman. Dengan panah, dengan pedang. Jadi kalau sekarang itu olahraga panah itu mulai digalakkan, sebenarnya arahnya sudah menuju ke sana. Peperangan nanti di akhir zaman itu bukan dengan senjata yang modern ini.
Karena nanti di satu kesempatan ketika angin bertiup dari arah selatan mematikan umat Islam, maka nanti senjata-senjata modern itu juga akan punah, Pak. Dan itu disepakati oleh para ulama. Nggak ada nanti senjata modern seperti sekarang ini. Yang canggih katanya. Yang kemarin diberitakan di dalam perang Pakistan-India itu. Antar berapa pesawat dari India dan Pakistan itu, mereka saling menembakkan senjata-senjata modern ya. Nanti di akhir zaman itu nggak ada lagi, Pak. Peperangan nanti di akhir zaman kembali kepada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Apa itu? Pedang dan panah. Kenapa? Karena memang sunnahnya memang peperangan itu seperti itu nanti di akhir zaman itu. Kembali kepada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah, "Fa'idha lakitumul ladina kafaru fadarb." Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di dalam medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Ini dalam perang boleh. Kalau dalam perang itu dikatakan membunuh secara syar'i, karena dalam peperangan. Dan yang menarik jemaah mati Allah, dari ayat surah Muhammad ayat 4 ini, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada umatnya. Kata Allah, hatta idza ashabtumuhum, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, orang-orang kafir telah dikalahkan oleh orang-orang beriman, apa kata Allah? Fasuddu, maka tawanlah mereka. Ini peperangan yang syar'i. Nggak ada nanti orang itu misalnya seperti sekarang ini, kalau musuh kalah bukan ditawan, Pak, disiksa. Islam tidak membenarkan peperangan yang demikian. Boleh ditawan. Maka nanti kemudian ada riwayat yang menyebutkan begini. Para sahabat itu ketika menawan tawanan yang dari kalangan musuh ini, mereka memperlakukan sangat manusiawi. Bahkan di dalam satu peperangan yang lain, ketika Rasulullah SAW berperang dengan kaum kafir dari kalangan di luar Quraisy, Nabi itu mendapatkan tawanan perang seorang wanita cantik. Dan ganimah yang berbentuk wanita cantik ini mau dinikahi oleh laki-laki, oleh sahabat Rasul. Maka kata sahabat yang lain, itu kamu gak pantas kamu menikahi perempuan itu. Karena dia itu bekas istri pasukan, komandan peperangan itu. Istrinya itu jadi tawanan. Yang boleh menikahi itu adalah Rasulullah. Maka sahabat ini melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tawanan wanita cantik yang kita tawan itu, ganimah itu mau dinikahi oleh si fulan. Si yang pantas menikahi dia itu sebenarnya engkau ya Rasulullah. Maka kalau kata Nabi, kalau begitu batalkan pernikahan itu, biar nanti aku yang nikahi. Maka Nabi menikah dengan tawanan itu. Perlakuannya sampai sedemikian mulianya memperlakukan tawanan itu. Tidak disiksa jemaah mati Allah. Maka kata Allah, fasuddu, maka tawanlah mereka. Dan perintah Allah yang lain yang menarik jemaah mati Allah. Di samping mereka disuruh ditawan, maka ada perintah yang sangat menarik dari ayat ini. Maka kata Allah, sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Ini ajaran Islam itu sampai seperti itu dalam perang itu. Boleh ditebus, boleh membebaskan. Ada nggak paksaan dari para tawanan ini harus masuk Islam? Enggak ada. Maka kita akan teringat pada firman Allah, la ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam Islam itu. Enggak dipaksa. Kalau memang mereka menyadari masuk Islam, masuk Islam mereka. Sebagai tawanan dia masuk Islam. Maka kata Allah, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka.
Jadi tanpa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah pun, kalau Allah menghendaki orang kafir itu akan binasa, dibinasakan. Begitu mudahnya Allah membinasakan kaum Nabi Nuh. Begitu mudahnya Allah membinasakan kaum Nabi Lut. Habis mereka. Dibinasakan oleh Allah tanpa peperangan. Namun ada pelajaran yang bisa kita petik yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam penafsiran surah Muhammad ayat yang keempat ini. Mengapa Allah membiarkan orang-orang yang ditawan ini untuk dilepaskan atau dilepaskan atau bayar mereka, bayar denda. Karena memang dalam Islam dibolehkan dihormati Allah. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain di surah Al-Anfal surah 8 ayat 67. Kata Allah, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Jadi ditawan itu apabila peperangan telah selesai, boleh ditawan. Dan ditawan tidak boleh disiksa. Ini pembahasan dari ayat 126 surah Ali Imran. Kita akan lanjutkan pembahasan di ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yaqbitahum fayanqalibu khaibin. Pertolongan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, kata Allah. Atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Nggak ada jaminan bagi orang-orang kafir itu, jemaah rahmati Allah, akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, Allah menegaskan pertolongan itu untuk membinasakan orang-orang kafir. Jadi kalau Allah menolong kaum muslimin, Rasulullah SAW untuk memenangi peperangan, itu semata-mata hanya untuk membinasakan orang kafir. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, jemaah rahmati Allah. Allah memberikan pertolongan itu, kata Imam Ibnu Katsir, membahas tentang ayat yang ke-127 ini. Kalau Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, orang-orang beriman, untuk membinasakan segolongan di antara orang-orang kafir atau menghinakan mereka lalu mereka kembali dengan tangan hampa, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, Allah bermaksud memberikan pelajaran hikmah kepada orang beriman. Mengapa orang-orang kafir itu tidak bunuh saja semua, habisin? Ternyata Allah punya maksud. Kalau orang kafir, jemaah rahmati Allah, dihabisin di dalam peperangan itu misalnya, lalu siapa yang mau didakwahi? Siapa yang mau diajak untuk masuk Islam? Maka kalau misalnya Allah berfirman dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran, kata Allah, kalau Allah berkehendak, Allah akan buat manusia itu satu umat saja, semua beriman, nggak ada orang kafir. Ternyata orang kafir itu dibiarkan hidup di dunia. Itu hikmahnya adalah agar dakwahnya tetap jalan. Ada yang diajak, ayo beriman, ayo beriman. Tapi tidak dipaksa. Subhanallah. Allah bermaksud demikian. Agar dakwahnya Nabi itu tetap jalan. Kalau enggak, Pak, misalnya di Jazirah Arab dan sekitarnya, sudah oleh Allah semua dibikin Islam. Selesai. Semua akan jadi Islam. Bahkan seluruh muka bumi ini semua jadi Islam kalau Allah berkehendak. Jadi. Tapi Allah berkehendak lain. Maka sekarang coba lihat Bapak. Lihat di YouTube itu, subhanallah. Orang berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kebenaran Islam ini. Berbondong-bondong mereka tinggalkan agamanya yang lama. Bahkan orang yang ateis yang tidak mengenal agama, mereka masuk Islam. Mengapa? Itulah hidayah. Maka nanti kita akan bahas di ayatnya berikutnya. Jadi kalau Allah berkehendak, dihabisin saja mereka itu. Habis. Contohnya siapa? Kaum Samud. Umatnya Nabi Nuh, umatnya kaum Nabi Soleh. Habis mereka. Hanya disisakan orang-orang yang beriman kepada Nabi ketika itu.
Maka coba kita perhatikan, ini memang pembahasannya agak pendek ayat 127 ini. Kita akan bahas ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Di dalam peperangan, jemaah rahmati Allah, kata Alim Ibnu Katsir menafsirkan ayat 128 itu, beliau mengatakan kalau Allah berkehendak tidak ada sedikit pun kewenanganmu Muhammad atas perkara itu. Jadi kalau Allah berkehendak dari orang-orang yang ditawan, orang-orang dari kalangan musuh, Allah berkehendak mereka mau mengampuni, mereka diampuni oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, maka jadilah dia orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi apabila Allah berkehendak akan menyiksa mereka, akan disiksa mereka. Ayatnya dijelasin hormati Allah. Kata Allah, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Urusan perang, menang kalah itu Allah yang menentukan. Maka ayat tadi yang kita bahas di ayat 126 disampaikan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi itu semata-mata untuk membinasakan sebagian dari mereka. Tidak seluruhnya, sebagian dikalahkan mereka. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Itu cara-cara Allah untuk menghinakan mereka. Dan itu jemaah rahmati Allah akan berlaku peristiwa ini nanti sepanjang zaman. Dan yang menarik jemaah rahmati Allah, ketika Allah sampaikan dalam ayat ini, tidak ada sedikit pun wewenangmu atau enggak ada kemampuan. Kalau Nabi kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, enggak ada kemenangan itu. Satu peristiwa Rasulullah SAW begitu melihat musuh begitu banyak dari kalangan kafir Quraisy. Ini peristiwa Badar, kembali lagi ke peristiwa Badar. Maka Nabi berpikir, ini harus ada cara, kata Nabi, yang bisa membuat mereka itu ketakutan sebelumnya. Atau belum berperang mereka sudah kalah. Kalimatnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW diberi ilham oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk melemparkan pasir kepada wajahnya orang-orang kafir Quraisy. Itu diabadikan oleh Allah di surat 8 di marwati Allah. Surah Al-Anfal ini Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falan taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Kata Allah, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar mereka. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Subhanallah. Ayat ini turun jemaah rahmati Allah berkenaan dengan ilham tadi. Nabi berpikir ini harus ada cara ini untuk membuat orang kafir itu takut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, ambilkan saya kerikil. Maka Ali mengambil kerikil di bawah di tanah itu, berikan kepada Nabi. Kata Nabi dengan izin Allah, kerikil jumlahnya yang tidak terhitung di tangan Nabi jemaah Allah. Dia lemparkan kepada
orang kafir, musuh-musuh itu, yang mereka berbaris di kejauhan itu, subhanallah. Ini kejadian yang unik ini. Ini unik, benar-benar unik gimana dia Allah. Pasir yang ada di tangan Nabi, dia lemparkan, semua pasir itu nyampe kepada matanya orang-orang kafir. Satu persatu, tidak ada yang tidak kena. Sehingga orang kafir itu, begitu dia tahu matanya itu kelilipan, kemasukan debu, pasir yang dilemparkan oleh Nabi, rata-rata mereka langsung ketar-ketir hatinya. Ketakutan, mereka langsung berpikir, ini baru pasir yang kena mereka, bagaimana kalau pedangnya Muhammad yang kena? Kata mereka seperti itu berpikirnya. Disampaikan oleh Ibnu Abbas peristiwa ini. Kata Ibnu Abbas, maka ketika itu orang kafir belum berperang, belum maju, mereka udah ketakutan. Apa yang terjadi dalam perang Badar itu, ketika melihat orang-orang kafir itu ketakutan karena terlempar oleh pasir tadi, maka yang berdiri, yang maju kemudian Abu Sufyan dan Masya Allah, Abu Jahal, mereka maju. Wahai kaumku, serang Muhammad. Yang maju ternyata Abu Jahal dengan dua temannya. Mereka maju, lalu dihadapi oleh 3 orang sahabat dari Nabi. Nabi memerintahkan, hai Ali, maju. Lalu diperintahkan kepada sahabat yang lainnya, suruh maju. 3 lawan 3. Dan itu satu persatu. Itu peperangan dalam Islam seperti itu. Saling penggal mereka. Dengan pedang masing-masing. Kalau mereka pakai panah, mereka juga pakai panah. Balasnya pakai panah. Nggak boleh pedang dengan panah. Maka panah dengan panah. Maka pasukan Islam atau pasukan kafir ketika berperang di zaman Nabi adalah panah atau pedang. Dan Nabi menggunakan senjata pedangnya, Masya Allah. Pedang yang bernama Al-Zulfikar itu, hormati Allah, 2 mata. Itu kalau kena tebas, terpenggal memang leher musuh itu. Dan mereka melihat pedangnya Nabi saja sudah ketakutan mereka. Belum melawan Nabi. Walaupun nanti kemudian di dalam perang Uhud itu peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi. Ketika para sahabat tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka sampai-sampai Nabi itu cedera. Maka kalau sekarang para jemaah apabila berkunjung ke Gunung Uhud. Tapi di sana itu konon katanya sudah dipagar. Nggak boleh dimasukin. Sedangkan areal kuburan para sahabat yang gugur di padang Uhud itu sudah dipagarin. Kalau dulu saya masih tahun 2001 itu belum dipagar, Pak. Kita lalu lalang tuh di atas kuburannya para sahabat itu. Sekarang dipagar, sudah keliling pagar itu. Itu di lereng Uhud itu ada goa kecil. Saya lupa namanya goa itu. Goa di sanalah Nabi SAW disembunyikan oleh sahabat. Karena beliau luka parah, rahangnya ini patah. Subhanallah. Jadi di dalam ayat ini kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa bukan kamu yang membunuh Muhammad, tapi Allah. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Bagaimana Allah melemparkannya? Bukan berarti Allah turun di dalam peperangan lalu melemparkan batu-batu, tidak, dengan kekuasaannya. Maka kata Allah, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka. Artinya jemaah Allah, kata Alim Ibnu Katsir berkaitan dengan penafsiran ayat ini, jemaah Allah. Surah 8 ayat 17 ini. Alim Ibnu Katsir mengatakan, Maha terpuji Allah atas semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah untuk hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil jemaah Allah dari ayat ini, ayat 17 surah 8 ini, kata Alim Ibnu Katsir, bukan upaya kalian yang penting itu, tapi bagaimana Allah memberi pertolongan kepada kita. Jemaah Allah, saya teringat kepada salah satu kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau kita ini bisa beribadah, hadir di masjid ini, di sholat subuh, lalu mau duduk,
itu juga karena pertolongan Allah. Walaupun Syekh Utsaimin tidak mengatakan pas seperti apa yang saya sampaikan, tapi kata Syekh Utsaimin belum mengatakan dalam kitabnya, kalau ada orang melakukan suatu amal soleh dengan ringan hati, dengan mudah, melangkahkan kakinya berangkat ke suatu tempat majelis ilmu, itu bukan karena kemampuan kamu, bukan karena kehebatan kamu, tapi itu juga karena pertolongan Allah. Maka tadi saya sampaikan, pertolongan Allah itu akan muncul, akan datang sampai nanti akhir zaman. Namun manusia tidak pernah memikirkan bahwa Allah selalu menolongnya. Dimudahkan kita untuk beramal soleh. Bahkan kalau perlu kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, pikiran. Contohnya apa? Berangkat haji. Biayanya mahal. Ringan saja orang itu berangkat. Kenapa? Allah memberikan pertolongan. Kita ini kalau bukan karena pertolongan Allah, Allah, nggak mungkin kita akan duduk dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nggak mungkin. Mau sholat subuh berjemaah, berat Pak. Enakan tidur. Kenapa? Karena hawa nafsu kalau itu yang berbicara. Tapi karena pertolongan Allah, dimudahkan oleh Allah kita. Bangun pagi kita, bahkan sholat malam, sambil menunggu sholat subuh kita masih tilawah Quran. Begitu sholat subuh kita beranjak menuju ke masjid, pertolongan Allah berikan kepada kita. Tanpa kita melalui orang kafir, kita masih bisa melakukan. Walaupun bukan dalam peperangan, dalam keadaan aman, Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita. Alhamdulillah. Saya waktu sakit pinggang saking parah-parahnya Pak. Saya sholat itu berbaring. Saya sholat itu sambil nangis itu bukan karena apa Pak. Ternyata pertolongan Allah masih Allah berikan kepada saya. Saya masih diberi kesempatan untuk bangun malam sholat. Bangun sholat subuh, bangun sholat. Padahal kalau saya itu punya pikiran, katakanlah ini saya nggak bermaksud ria ya, tapi kalau mau mencontoh silahkan. Kalau kondisi dalam keadaan sakit atau ada halangan apa, paksakan. Kata Allah apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Tuhannya, maka Allah mudahkan. Maka ketika kita tahu ada perintah Allah, sholat subuh berjemaah, laksanakan walaupun berat, hujan. Karena Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau Allah sudah tidak memberikan pertolongan, hati-hati Pak. Hati-hati memang. Jadi walaupun kita itu berat, capek, sakit, paksakan. Semampu kita, nggak ada ini. Makanya kenapa kalau amal soleh itu kata Nabi, kalau kamu melakukan amal soleh, lakukan semampu kalian. Semampu kalian. Maka ketika kita sholat, tidak bisa berdiri, sholat itu duduk. Nggak bisa duduk, baring. Pilihannya diberi terus. Supaya apa? Supaya mudah. Puasa, kamu lakukan perjalanan, silakan berbuka kamu. Walaupun nanti ada kewajiban lain setelah di luar Ramadan. Misalnya seperti itu. Maka demikian juga jemaah Allah. Ayat 128 ini. Tidak ada sedikit pun wewenangmu atas perkara itu Muhammad. Perkara apa? Peperangan. Peperangan saja Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi. Kepada kita sekalian di luar peperangan kita nggak berperang. Perperangan sudah tidak ada. Tapi Allah masih memberikan pertolongannya kepada hambanya. Maka di surah Al-Furqan ayat 63 itu kata Allah apa? Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itulah orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah rahmati Allah, pembahasan di dalam surah Ali Imran ini saya ingin sampaikan tentang komitmen yang disampaikan oleh Allah. Kata Allah apa? Di surah yang sama, ayat 129, Allah sampaikan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepunyaan Allah yang di langit dan di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi ya, Maha Penyayang. Ayat 129 ini jemaah mati Allah ditafsirkan oleh Alim Ibnu Katsir sedikit panjang. Saya ambil ringkasnya saja. Kata beliau, firman Allah yang berbunyi, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya kata beliau, segala perkara yang itu menyangkut kebaikan, baik di dalam peperangan atau di dalam keadaan aman, semua dalam campur tangan Allah. Manusia tidak bisa punya kemampuan apapun. Allah yang berkehendak. Maka kata Allah apa? Dia memberi ampun, dia memaafkan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah hormati Allah, tentu banyak ayat yang berkaitan dengan ayat ini. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah. Di langit apa saja yang ada di langit itu, nggak ada yang mengeklaim siapa yang punya. Ternyata itu milik Allah. Di bumi juga demikian. Bahkan makhluk yang terkecil pun yang kita tidak bisa melihat, kuman, itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak, apa susahnya Allah perintahkan kepada kuman itu untuk menyiksa manusia. Contohnya kemarin, walaupun beritanya buatan manusia, enggak, saya masih meyakini bahwa itu kehendak Allah. COVID-19. Itu buatan Amerika, buatan enggak. Itu mereka itu hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena Allah merintahkan itu kepada siapa saja, kepada yang beriman, kepada yang kafir, kepada Allah perintahkan. Maka kenapa orang kafir itu tetap ada sampai sekarang, Pak, sampai nanti kiamat. Bahkan kiamat itu nanti yang menikmati orang kafir. Orang beriman udah nggak ada. Nggak ada orang beriman itu. Sisanya orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang melakukan kejahatan besar-besaran nanti di akhir zaman. Orang beriman sudah nggak ada. Kita ini udah jadi, wallahualam, jadi apa sudah? Bisa jadi dimakan burung. Karena memang nanti di akhir zaman itu. Sampai-sampai sahabat pertama, ya Rasulullah, kalau nanti semua orang beriman meninggal, siapa yang ngubur mereka? Siapa yang ngurus mereka? Kata Nabi, nanti orang-orang yang beriman semua dimatikan oleh Allah, terkecuali yang Allah kehendaki mereka hidup. Artinya masih ada yang hidup. Nah, yang mati-mati itu udah nggak sempat terurus, Pak. Siapa yang ngurus? Allah akan ciptakan burung. Allah ciptakan burung pemakan bangkai. Siapa yang dimakan? Bangkainya manusia yang nggak terurus itu. Orang kafir nggak bisa ngurus jenazah. Fardu kifayah mana arti mereka? Allah utus burung untuk makan bangkainya manusia, orang-orang beriman. Artinya sisanya siapa? Orang-orang bodoh. Sampai nanti hari kiamat. Maka nanti sampai hari kiamat itu cuma nanti Allah. Sisanya terakhirnya itu orang-orang kafir. Maka kenapa ayatnya berbunyi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wah, bukan main itu. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa ini? Kenapa ini? Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia itu seperti orang-orang linglung, bingung. Itulah orang-orang kafir. Orang beriman sudah ditolong oleh Allah. Maka pertolongan Allah itu tidak akan berlaku selama sampai nanti hari kiamat. Bahkan sampai nanti di padang mahsyar. Di akhirat pertolongan Allah
kepada orang-orang beriman tidak akan berhenti hanya sampai di situ. Pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah ketika manusia sudah berada di alam barzah. Pertolongan Allah bahkan Allah akan berikan nanti kepada hamba-hambanya yang terpilih yang mereka sudah berada di dalam surga. Allah masih menolong mereka. Bahkan Allah menantang orang-orang yang berada dalam surga itu. Apalagi yang kamu minta? Masih kurang. Ini istana yang megah. Masih kurang. Itu ada lagi. Kurang. Itulah ada lagi. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan Allah menantang orang-orang yang berada dalam surga itu dengan 10 tantangan. Apalagi yang kamu mau? Apalagi yang kamu mau? Maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita bersyukur pada Allah. Perbanyaklah kita menyebut asma Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah 27. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, perbanyaklah memuji-muji Allah. Karena memang karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman itu. Walaupun perjuangannya sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kita sekarang menegakkan agama ini dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Semoga Allah memberikan pada kita sekalian pertolongannya untuk kita dimudahkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semampu kita, dan kita melaksanakan yang kita menjauhi apa-apa yang Allah larang. Tidak ada semampunya, tapi harus tinggalkan. Yang sedikit ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.